Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035. Isinya tidak ada lagi agama, hapus, tidak ada lagi agama. Sampai akhirnya dua ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama, protes kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, apakah dengan roadmap pendidikan nasional 2020-2035 itu akan menjadikan generasi Indonesia menjadi generasi ateis komunis? Tidak ada jawaban. Tiba-tiba muncul peraturan pemerintah. Masyaallah muslimin rahimahullah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita membahas tentang masalah umat, problematika umat kontemporer atau kekinian. Sebagaimana dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dan hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita umatnya tentang 5 fase periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah sampai menjelang yaumil kiamat. Qala Rasulullah SAW, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yaqamuha ila sya'il fa'al thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallah ay yakuna thumma yaqamuha ila sya'il fa'al. Hampir kurang lebih sekitar 30 tahun sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kemudian Allah angkat lagi jika Allah menghendaki. Kemudian Allah munculkan fase yang ketiga, yaitu fase Mu'tamadiyah, yaitu pada masa Daulah Muawiyah dilanjutkan Daulah Abbasiyah dan pusat Al-Hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Andalusia. Hampir 13 abad, 1300 tahun. Jadi golongan mukmin ini dikhabarkan oleh Rasulullah pernah memimpin dunia ini sepanjang 1342 tahun. Golongan mukmin mimpin dunia, jadi paling panjang. Kemudian Allah ingatkan sebelum fase keempat, Allah sudah memberikan al-quwwah, kekuatan untuk hamba-hambanya yang aman wa taqwa. Masa transisi sebelum memasuki fase keempat, di mana fase keempat itu fase yang amat berat yang dialami oleh umat Rasulullah SAW secara global, seluruh dunia, termasuk Indonesia. Itu sunatullah. Jadi Allah memberikan power, al-quwwah, kekuatan. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa inferior, merasa rendah, jangan kamu merasa marginal, terpinggir, dilarang sama Allah. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi kan? Coba
Kata a'la dalam bahasa Arab itu isim tafdil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia ini bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia ini bisa bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia ini bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mukminin. Jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Artinya tauhid itu tidak hanya dalam aspek ibadah, semua aspek kehidupan dilandasi la ilaha illallah. Jadi masuk wilayah ubudiyah, landasannya la ilaha illallah. Masuk wilayah ekonomi, landasannya la ilaha illallah. Masuk wilayah politik, landasannya la ilaha illallah. Masuk wilayah budaya, landasannya la ilaha, semuanya tauhid. Landasannya tauhid. Itu pasti menang. Karena yang jamin Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Tapi kenyataannya kita kan la ilaha illallahnya aspek ibadah saja. Begitu masuk wilayah ekonomi, kita tasabbuh bil kufar. Masuk wilayah siasa, ittiba'ul kufar. Astagfirullah. Jadi ini perlu kita evaluasi kembali. Kita mencoba untuk melakukan taghyir, perubahan. Jadi manakala semua aspek kehidupan landasannya tauhid, pasti menang. Karena jaminannya langsung dari Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Allah lanjutkan ayat yang sesudahnya, ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa liya'lama Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul dhalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lama Allahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hamba yang aman, yang wahid, yang mentauhidkan Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Ingat, ini harus digarisbawahi. Pada fase keempat ini yang diinginkan oleh Allah, sebagian mukmin akan gugur sebagai syuhada, mati syahid. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada fase keempat ini, jangan sampai ketika kita melihat sebuah kejadian itu dilihat dengan kacamata manusia. Jangan, lihatlah dengan kacamata iman. Karena yang diinginkan oleh Allah pada fase keempat ini, sebagian mukmin akan dimatikan oleh Allah, mati syahid, gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbul dhalimin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Sebagai mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbul dhalimin, itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Sebagai mufassir menafsirkan seperti itu. Nah, sekarang kita di fase keempat, kita hidup sekarang ini, kita hidup di fase keempat, bukan jabriyah. Fase yang amat berat yang akan dialami oleh umat Rasulullah SAW. Kenapa kok berat? Ya, tantangannya besar, fitnahnya besar.
ketika beliau duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalian nanti akan menyaksikan fitnah Abbas. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnah Abbas? Qal, ya haram. Dan itu sudah terjadi di kawasan Timur Tengah. Kalian akan menyaksikan fitnah tasawuf, kemakmuran hidup, dan itu sudah kita saksikan di negara-negara metropolis. Dan kalian akan menyaksikan fitnah Tuhaimah ini pada fase keempat. Dan nanti puncaknya fitnah akhir zaman ketika Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih Masjid Al-Umawi yang lokasinya sebelah timur kota Damaskus, Suriah, menjelang subuh. Beliau mengemban tugas, dan setelah itu dari puncak-puncak fitnah Tuhan, kata Duhaimah itu kan berasal dari kata dah, bentuk tasghirnya, pengecilannya dah, artinya hitam, gelap. Ini bahasa kinayah. Apa wujud konkretnya? Rasulullah mengabarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Jadi pada masa itu kata Rasulullah, ketika fitnah Duhaimah ini sudah terjadi, sudah muncul di tengah-tengah umat ini, kondisi umat Rasulullah pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Wah, kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'al-dunya dunia. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Dia jual agamanya demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, dan sebagainya. Sudah terjadi? Sudah terjadi. Makanya kalau ada kabar dari Rasulullah SAW, sikap kita tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Nah, pada fase keempat ini ujian berat bagi umat Islam yang skopnya global, termasuk di Indonesia. Tantangannya banyak. Sampai Rasulullah SAW memberikan satu gambaran yang ini dikabarkan oleh Rasulullah 1442 tahun yang lalu. Qala Rasulullah SAW, yusiku an tada'alaikum al-umamu min kulli kufur. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling ajak-ajak untuk menyerang kalian min kulli kufur, dari segala arah, dari segala penjuru. Kama tada al-akal ala qas'ati. Kalian seperti makanan di atas pos akibat, mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, "Kunna ya Rasulullah, amin kita dibinakan jawab ini." Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami banyak, apa jumlah kami sedikit? Lah, tidak. Berantum jawab itu kathir, kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum ghutha'un kabatharitan. Tapi kualitasmu seperti itu. Tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diumbang-ambingkan oleh musuh-musuh. Jadi kita diserang dari berbagai penjuru. Dari Ordo Jisu, Kristen radikal,
dan sampai sekarang mengendalikan Indonesia, ditopang oleh komunis, dan hampir jumlahnya kurang lebih 20 juta kader-kader komunis di Indonesia. Ditopang lagi oleh Syiah Rafidhah, ditopang lagi oleh kalangan sekuler liberal dengan menjajakan agama baru, pluralisme. Dia berkolaborasi, jumlahnya sedikit tapi bisa goncang mayoritas itu. Ya, buzzer-buzzer itu kan, jumlahnya sedikit kan, tapi bisa goncang mayoritas itu. Buzzer-buzzer itu kan kalangan liberal, Syiah, Ordo Yesuit, ya kan, jumlahnya sedikit, gajinya banyak, ya kan, tapi bisa goncang mayoritas umat Islam di Indonesia. Dan semua aspek kita digoncang, dan mereka dilindungi, digaji dan dilindungi. Belum lagi kita menghadapi aliran-aliran sesat yang sengaja diciptakan untuk melemahkan umat Islam. Itu sampai tahun 2000 saja Kementerian Agama mengumumkan kurang lebih 300 aliran-aliran sesat di Indonesia, 300 lebih. Itu yang didata, belum yang tidak terdata. Sengaja diciptakan untuk melemahkan umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Jadi dikristalkan, dikerucutkan, itu semua pemuda di Indonesia ini. Loh kok bisa? Ya, masuk ke Indonesia saja tahun 1602. Ada yang sudah lahir tahun 1602. Bapak, Ibu biar dirahmati. Jadi di Indonesia ini untuk menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia ini, dia pakai 9 strategi. Ini sudah pernah saya sampaikan dan baru saya ulang. Saya tajamkan lagi poin pertama saja, pemiskinan. Ini yang menulis Prof. John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman. Ternyata Indonesia dijadikan target proyek pemiskinan. Berarti kemiskinan itu diciptakan, bukan muncul alami, diciptakan. Indonesia. Bahkan Pak Faisal Basri, pakar ekonomi UI, beliau mengatakan data statistik angka kemiskinan di Indonesia sudah sampai 52%. Bahkan sekarang saya tahan, ini nyata, orang-orang miskin sekarang beli sembako itu berat atau mudah? Orang-orang miskin sekarang beli sembako itu berat atau mudah? Berat. Ditambah lagi sekarang ini apa? Pajak. Yang miskin dimiskinkan. Sementara orang kaya mau beli mobil, mau beli barang-barang mewah, kena pajak mudah? Tidak kena pajak. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin dimiskinkan. Ini sistem Dajjal yang dipraktekkan di Indonesia. Ini salah satu contoh saja, satu saja. Gak usah saya ulang lagi. Nanti saya ulang lagi, balik lagi nanti waktunya cukup lama. Ini sudah saya terangkan 9 strategi mereka. Kira-kira dengan proyek pemiskinan ini yang diuntungkan siapa? Otomatis lembaga-lembaga misionaris. Sehingga banyak umat Islam yang murtad. Makanya kan ada ungkapan kadal tak ayat kufra. Jadi
kemiskinan itu akan memudahkan orang menuju kekafiran. Kefakiran itu akan memudahkan orang menuju kepada kekufuran. Jadi, sehingga kita cukup kaget sekali ketika dalam buku Transformasi Indonesia mereka mengklaim sampai tahun 2000 gereja-gereja di seluruh Indonesia ini berhasil memurtadkan umat Islam di Indonesia. Sampai tahun 2000 itu 21%. 7 juta berhasil dimurtadkan. Berarti jumlah umat Islam sampai tahun 2000 menurut data statistik tinggal 79%. Padahal pasca kemerdekaan masih 95%. Tahun 90 masih sekitar 92%. Tahun 2000 79%. Memang proyek komisi dengan ditopang oleh negara-negara barat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang paling diuntungkan lagi dengan proyek kemiskinan ini adalah komunis di Indonesia. Nah, semakin proyek kemiskinan ini berhasil di Indonesia, komunis akan bangkit dan akan berkuasa kembali di Indonesia dengan strategi proyek kemiskinan. Ini Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sistem Dajjal yang dimotori oleh gerakan Harakatus Sufyun Indonesia, yaitu bercita-cita ingin mewujudkan New World Order, tatanan dunia baru. Mereka ciptakan One World Government, satu pemerintahan dunia, yaitu dengan memaksakan umat Islam di Indonesia pakai sistem kufur, sistem kafir, yaitu demokrasi liberal. Padahal pasca merdeka Indonesia masih konsisten, yaitu memakai sistem musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu sudah jadi budaya bangsa Indonesia. Tapi setelah itu hilang. Kita dipaksa untuk memakai sistem demokrasi liberal. Jargonnya menarik, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi kenyataannya dari uang, oleh uang, untuk uang. Makanya jangan kaget. Ada serangan fajar, ada serangan duha. Kalau serangan fajar itu kan warna biru, 50.000. Tapi kalau serangan duha itu warna merah. Belum lagi riswa, suap menyuap. Jadi dirusak tatanan politik di Indonesia, dirusak dengan sistem demokrasi liberal. Bahkan Prof. Adam Bishop dia katakan untuk mewujudkan one world government, hapuskan agama. Kira-kira sudah dilaksanakan tidak di Indonesia? Sudah. Dipinggirkan agama. Nilai-nilai agama dipinggirkan. Sehingga segala macam cara digunakan. Yang kalah bisa menang. Dengan sistem demokrasi liberal ini yang kalah bisa menang. Gitu Pak. Walaupun secara logik tidak bisa, tidak masuk akal. Wong kalah, buktinya angkanya kalah, tapi bisa menang, ya kan? Bisa menang. Itu tadi pakai segala macam cara tanpa ada nilai-nilai agama. Agama dipinggirkan. Mengikuti perintahnya Prof. Adam Bishop.
sehingga akhirnya sikapnya sami'na wa ata'na. Padahal itu merusak ad-dinul haq. Kemudian dia ciptakan lagi one world religion, satu agama dunia, yaitu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Ini Yahudi, Islam, Kristiani, pemilik setan, ya, simbol-simbolnya, ya, pokok semuanya sama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Dan otomatis ini akan merusak akidah umat Islam. Karena kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin, bagimu agama, bagimu agama. Dan kita punya prinsip dalam surah Al-Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna dina 'indallahi Islam. Agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah adalah ad-dinul Islam. Itu keyakinan kita. Tapi dengan one world religion ini kita tidak boleh punya keyakinan inna dina 'indallahi Islam. Tidak boleh. Jadi surah Al-Imran ayat 19 itu suruh masukkan laci, dimasukkan laci, dikunci, masuk karung, dikunci lagi, ya. Kemudian masuk ya di kain hitam, ya, juga gelap, lampu dimatikan, dikunci lagi. Jadi seperti itu gambarannya seperti itu. Bahkan sampai Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din agama selain dinul Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang khusrin, rugi di akhirat tempatnya neraka jahanam, dan itu abadan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sampai salamnya juga salam pluralisme, mulai dari presiden sampai RT, ya kan? Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, ya, ada hukumnya, sudah seperti itu, mulai dari atas sampai bawah. Alhamdulillah, satu-satunya pengurus majelis ulama yang berani se-Indonesia itu Majelis Ulama Jawa Timur yang dimotori oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari. Beliau keluarkan fatwa, MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa salam pluralisme agama itu menghancurkan akidah umat Islam. Makanya MUI Jawa Timur itu dikenal MUI yang nakal. Nakal karena apa? Karena istiqomahnya untuk menegakkan al-haq, adilul haq. Sama MUI Solo. MUI Solo itu berani mengeluarkan fatwa dari proyek deradikalisasi Islam itu de-Islamisasi. Satu-satunya berani. Kan itu biayanya besar loh. Proyek deradikalisasi Islam itu kalau undangnya di hotel-hotel berbintang. Jadi tidak hanya sekedar diundang, kita dapat uang saku. Diri seminar itu, seminar proyek deradikalisasi Islam, biayanya besar. Tapi itu sebenarnya de-Islamisasi. Apa de-Islamisasi itu? Ya pemurtadan. Kita dimurtadkan dari Islam lewat proyek deradikalisasi Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang paling parah lagi, mereka ciptakan one ideologi, satu ideologi dunia, sekularisme. Ini yang sekarang sedang semarak di Indonesia. Diawali dengan pernyataan Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi. Selesai dilantik,
beliau memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Jadi sekarang logikanya di Indonesia, agama musuh terbesar negara. Kalau dulu zaman Orde Baru, ya kan, PKI musuh terbesar negara. Sekarang agama musuh terbesar negara. Seperti ini. Kalau dulu zaman Orde Baru, penista agama musuh terbesar negara. Sekarang penista agama dilindungi, digaji. Astagfirullah. Ini tidak lepas dari wajah ideologi. Dipisah agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sampai sistem pendidikan nasional yang sudah pernah sering saya sampaikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035. Isinya tidak ada lagi agama, hapus, tidak ada lagi agama. Sampai akhirnya dua ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama, protes kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, apakah dengan roadmap pendidikan nasional 2020-2035 itu akan menjadikan generasi Indonesia menjadi generasi ateis komunis? Tidak ada jawaban. Tiba-tiba muncul peraturan pemerintah nomor berapa itu? 35 tahun 2021. Standar pendidikan nasional sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia, dihapus. Berarti ke depan bahasa apa kira-kira? Cina. Jadi seperti itu. Ini tantangan. Makanya Indonesia ini paradoks dengan Turki. Kalau Turki lewat Tayyip Erdogan ini dari sekuler ekstrem jadi Islami, dan sekarang di Indonesia dari Islami jadi sekuler. Belum ekstrem aja, masih mau sekuler. Bahkan sampai ini vulgar, sudah ini kebangetan sudah ini. Dirjen Kebudayaan, ya, Dirjen Kebudayaan mengeluarkan buku sejarah Indonesia. Sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh Islam. Tidak ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, hapus. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah dihapus. Kiai Haji Agus Salim dihapus. Muhammad Natsir dihapus. Tokoh-tokoh Islam dihapus. Yang ditulis siapa? DM Anjing. Ini nyata, vulgar. Makanya bikin roadmap sendiri, ya. Jadi nanti mungkin ke depan ini, 15 tahun ke depan ini, banyak orang tua yang mensekolahkan anaknya ke pesantren. Jadi siap-siap pesantren, ya, harus meningkatkan kualitasnya. Karena otomatis anak ini investasi. Anak kita ini investasi besar, ya, yang nanti bisa membuat kita bahagia ketika kita berada di alam kubur. Anak, doa anak-anak kita. Tidak mungkin kita sekolahkan segala yang memusuhi agama, ya kan? Tidak mungkin. Makanya saya masih ingat apa yang diungkap oleh Dr. Sujatmoko. Itu satu-satunya orang Indonesia yang dipercaya jadi rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang. Jadi beliau padahal mulai dari lembaga pendidikan dasar sampai doktor itu tidak pernah beliau masuk pesantren. Tapi begitu beliau pidato di depan akademisi dunia pada saat acara wisuda di Universitas PBB di Tokyo, Jepang, beliau katakan,
satu-satunya lembaga pendidikan yang the best itu pesantren. Dan itu benar-benar menjadi motor penggerak Indonesia. Itu rata-rata kan mereka-mereka ini, the founding father ini, ya kan, saat pemimpin Indonesia dulu itu kan, pahlawan Indonesia itu kan jebolan pesantren. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian mereka ciptakan one world ekonomi, satu ekonomi dulu, kapitalisme, yaitu sistem riba. Sistem riba. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini tantangan bagi kita. Tapi alhamdulillah di Malang ini sudah banyak komunitas hijrah dari sistem riba, ya kan? Jadi saya seringkali menemukan keluarga yang artinya mulai dari nol lagi. Jadi dia hijrah dari sistem riba, dia mulai nol lagi, ya kan? Nol. Jadi mulai dari nol, yang artinya siap hidup melawan juga, ya kan? Mulai dari nol lagi, dia hijrah betul. Karena memang Rasulullah sudah mengingatkan, kalau Rasulullah SAW, "Idza tabayya'tum bil 'aina wa akhadtum adnabal baqari wa raditu bijarh." Jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-ina itu salah satu sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqari wa raditu bijarh, ini bahasa kinayah. Jika kalian pegang ekor-ekor sapi, wa raditu bijarh, kalian ridho dengan bercocok tanam, ini bahasa kiasan, kinayah. Artinya apa? Jika umat Islam muamalahnya dengan sistem riba, jika umat Islam sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, jika umat Islam meninggalkan al-jihad fisabilillah, sallallahu alaikum dhullah, kata Rasul, Allah akan turunkan kehinaan. La yanju syai'ah, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu, hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Sebagian ulama-ulama hadis, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah menafsirkan tarjih ila dinikum itu maknanya hingga umat Islam bangkit kembali semangat jihad, baru Allah akan cabut dari kehinaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mereka ciptakan one world yang lain, banyak one world yang lain. Tujuannya apa? Mereka ingin menjadikan seluruh dunia ini di bawah kontrol dan otoritas. Ini dajjal yang asli belum keluar. Sistemnya saja itu kerusakannya luar biasa. Sistemnya saja kita sudah kewalahan. Ya, sudah kewalahan. Apalagi nanti dajjal aslinya, ya kan? Kita sistemnya saja ini sekarang sudah masuk di Indonesia, itu sudah kewalahan. Kita menghadapi pertarungannya sudah luar biasa. Insya Allah lanjut Jumat ganjil, ya Jumat ganjil. Ini kan Jumat ke-3. Berarti kalau ada Jumat kelima, kalau tidak ya bulan depan, Jumat pertama. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim.